Halo semua, apa kabar? Hai Sang Senim, kabar baik dong. Selamat datang di kelas bahasa Korea pertama saya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikutinya? Siap Sang Senim. Baiklah, ada beberapa bab yang akan kita pelajari pada kelas kita ini. Tetapi, untuk pertama kali, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu huruf Hangul agar lebih memudahkan kalian untuk mengerti dan memahami seperti apa pembacaan dan penulisan bahasa Korea. Baiklah Sang Senim. Yeay! Mari kita belajar. Arga dan teman-teman yang lain harus memperhatikannya ya agar kalian bisa paham. Dan untuk sekarang jangan banyak bermain dulu. Nah, kita akan mempelajari langsung mengenai Hangul atau yang dalam penulisan Koreanya seperti ini. Hangul. Huruf Hangul itu pertama kali diciptakan oleh Raja Sejong pada tahun 1443 di zaman dinasti Joseon. Tujuan diciptakannya huruf Hangul ini yaitu agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya dengan baik, bukan hanya keturunan bangsawan atau raja sajalah yang mampu mengetahuinya. Sebab pada zaman dahulu, kebanyakan masyarakat kalangan bawah tidak mengetahui dan merasa bingung dengan penggunaan huruf Cina atau yang disebut juga dengan Hanja. Oleh sebab itulah, Raja Sejong menciptakan huruf Hangul untuk seluruh masyarakat Korea. Untuk huruf Hangul ini, yang perlu kita ketahui yaitu ia memiliki dua jenis pelafalan huruf, yakni huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf Hangul modern terdiri dari 40 huruf, yaitu 10 huruf untuk huruf vokal dasar, 11 huruf untuk huruf vokal gabungan, 14 huruf untuk huruf konsonan dasar, dan 5 huruf untuk huruf konsonan gabungan. Perlu diperhatikan nih, bahwa penulisan Hangul itu dimulai dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Untuk penulisan huruf Hangul, kita akan memulainya dari huruf vokal dasar terlebih dahulu. Apa saja sih huruf vokal dasar itu? Kita akan membahasnya satu persatu. Alfabet dalam huruf vokal dasar sebagai berikut. Yang pertama ada huruf A, Ya, O, Yo. Setelah itu ada huruf O, Yo, U, dan Yu. Dan yang terakhir ada huruf E ya, bukan E, dan I. Tahukah kalian perbedaan antara huruf O dan huruf O? Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan dibantu oleh Borasem untuk mendengarkan penjelasannya. O. Nah, ini ada teman-teman yang bingung apa bedanya O sama O. Nih, kalian lihat mulut aku ya. Jadi yang pertama tadi, yang O itu mulutnya dibuka. O. O. Dan kalau yang U itu mulutnya kecil dan turun ke bawah. O. O dan U. Untuk menyempurnakan alfabet pada vokal dasar, kita memerlukan bantuan konsonan ing. Ing ya, bukan O. Ing ini dia digunakan
pada akhiran huruf atau akhiran kata yang berakhiran eng atau ng. Tetapi dalam vokal dasar yang ini berguna untuk mencari tahu vokal dasar apa yang ada di kanan dan apa yang ada di bawah. Dalam vokal dasar penempatannya tidak ada yang di kiri ya. Ini salah. Hanya ada di kanan dan di bawah. Apa saja sih vokal dasar yang ada di kanan dan di bawah? Vokal dasar itu terdiri dari vokal berdiri dan vokal tidur. Vokal berdiri ada A, ada ya, ada O, yo, dan ada I. Sementara untuk vokal tidur, dia ada huruf O, yo, U, U, dan yang terakhir ada E. Itu untuk vokal tidur. Bagaimana penempatannya dan bagaimana cara penulisannya? Misalnya kita akan menulis uyu. Uyu itu artinya susu. Uyu yaitu U dan U. Ini untuk vokal tidur. Nah, untuk vokal berdirinya, misalnya ada huruf ai. Ai artinya anak. A, I. Kita beralih ke vokal gabungan. Vokal gabungan alfabetnya sebagai berikut. Yang pertama ada huruf E dan Y. E, Y. Setelah itu ada huruf W, W, Wo. Ada W, ini W, ini sebenarnya penulisannya Woi, tapi karena tidak ada, jadi dibaca W. Kita akan melihat nama orang Korea yang seperti ini. Ini dibaca Choi, bukan Choi. Ini salah. Ini yang benar. Ini untuk setiap penulisan nama marga seseorang. Choi. Misalnya Choi Yeon Jun. Dan masih ada tersisa 2 alfabet terakhir yaitu Wi dan Oi. Itu untuk vokal gabungan. Kita sudah selesai pada vokal gabungan dan akan beranjak ke konsonan dasar. Konsonan dasar ada 14 alfabet yang akan kita pelajari. Yang pertama, giok. Giok ini dapat berguna sebagai huruf G ataupun K. Dapat dikatakan sebagai K ketika posisi giok sebagai bacim. Apa itu bacim? Bacim adalah ketika posisi konsonan ada di bawah antara konsonan dan vokal. Misalnya seperti kata Hanguk. Ini dan ini posisinya sebagai bacim.
Dan ini bacim dari giok dibaca jadi K. Kedua suku kata ini dapat dibaca sebagai hanguk. Hanguk itu artinya Korea. Kemudian ada alfabet Nien. Nien ini berguna sebagai huruf N. Kemudian ada Diget. Diget ini berfungsi sebagai huruf D ataupun T. Dikatakan sebagai T jika dia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada alfabet Riel. Riel berfungsi sebagai huruf R ataupun L. L jika dia berposisi sebagai bacim. Selanjutnya ada alfabet Miem. Miem ini berfungsi sebagai huruf M. Kemudian ada alfabet Biep. Dia berfungsi sebagai huruf B ataupun P jika dia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada alfabet Siet. Siet dia berfungsi sebagai huruf S atau T jika ia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada Iyeng. Iyeng ini ia berfungsi sebagai akhiran kata eng atau ng. Kemudian ada alfabet Jiet. Jiet ini berfungsi sebagai huruf J ataupun T jika ia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada alfabet Ciet. Dia berfungsi sebagai huruf CH ataupun T jika dia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada alfabet Hiet. Dia berfungsi sebagai huruf KH ataupun K jika dia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada huruf Hiet. Hiet berfungsi sebagai huruf TH ataupun T jika dia berposisi sebagai bacim. Kemudian ada alfabet Hiep. Hiep dia berfungsi sebagai huruf PH maupun P jika dia berposisi sebagai bacim. Dan yang terakhir ada alfabet Hiet. Hiet ini dia berfungsi sebagai huruf H ataupun T jika ia berposisi sebagai bacim. Konsonan gabungan. Konsonan gabungan ini terdiri dari 5 alfabet
yaitu yang pertama Sanggyok. Sang itu artinya ganda atau disebut juga giok ganda. Sanggyok ini dia dibaca sebagai K. Kemudian yang kedua ada Sangdiget. Dia dibaca sebagai T. Kemudian Sangbiep. Dia dibaca sebagai P. Kemudian Sangsiet. Dia dibaca sebagai S ataupun bisa juga sebagai T. Dan yang terakhir yaitu Sangjiet. Dia bisa dibaca sebagai C. Baiklah semua, topik pertama kita pada hari ini mengenai Hangul telah selesai. Kita akan bertemu pada topik-topik selanjutnya dengan topik yang baru. Saya harap untuk topik pertama ini kalian sudah mengerti dan memahaminya. Oke, sampai jumpa minggu depan semua. Salam pintar. Oke, Sung Senim, sampai jumpa minggu depan.